اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفضل العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sadidah, para tokoh masyarakat yang saya hormati, berkhusus Ustaz Taufik As'ad, Ustaz Haji Erwin, para asatidah, para hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka kita mengikuti perintah Rasulullah, yaitu untuk menuntut ilmu, khususnya dalam rangka memahami ilmu syariat. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini memenuhi perintah beliau, juga kita akan menjadi wasilah buat kita berkumpulnya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, kita pada kesempatan ini membaca kitab, yaitu kitab Kasyifatus Saja, syarah dari Safinatun Najah. Syarah dari Safinatun Najah. Nah, Safinatun Najah ini adalah satu kitab yang ringkas yang dikarang oleh Syekh Salim bin Sumair. Kuburannya mah ada di Tenabang, di dekat Masjid Al-Makmur. Nah, kalau kita ziarah nanti di sono, pengarang kitab Safinatun Najah. Kemudian disyarahi oleh seorang Indonesia. Kalau saya Salim bin Sumair itu orang Hadramaut dari Yaman. Disyarahi oleh orang Indonesia, Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten, Tanara. Nah, ini yang kita baca nih, kitab ini yang isinya adalah lebih banyak tentang ubudiyah atau tentang ibadah. Yang memang tentang ibadah ini adalah hal
yang harus kita ketahui karena tiap hari kita pakai. Jadi ilmu itu ada dua, ada ilmul hal, ada ilmul ma'al. Ada ilmul hal, ada ilmul ma'al. Ilmul hal itu apa? Ilmu yang memang dipakainya dalam waktu dekat atau dipakai keseharian. Dalam waktu dekat atau dipakai dalam keseharian. Dipakainya enggak pakai ditunda-tunda. Ilmu hal namanya. Contoh, sholat. Nah, kita kan sholat tiap hari. Zuhur, asar, sehari 5 kali. Berarti ilmu sholat itu ilmu hal. Ilmu yang harus diketahui segera. Ilmu hal. Haji bukan ilmu hal. Yang ilmu hal itu haji kalau orang lagi berangkat haji. Kalau buat kita nih sekarang, apalagi berapa haji kan, kalaupun besok kita berangkat masih setahun lagi, namanya ilmu ma'al, ilmu yang bisa ditunda nanti. Ketika kita lagi mau berangkat atau memang udah ada kepastian besok kita berangkat, maka wajib buat kita menuntut ilmu haji. Maka kalau orang dulu belajar manasik setahun, datang ke rumah guru tiap seminggu sekali, ada yang seminggu 2 kali, belajar satu-satu. Orang dulu saking telitinya, saking hati-hatinya. Orang sekarang haji manasik 3 kali berangkat haji, habis itu bingung, gue ngapain ya? Kebingungan. Nah, kenapa? Karena nggak dibekali dengan ilmu. Nah, walaupun kita ini kalau saat ini memang belum ada keinginan atau belum ada keputusan berangkat haji, namanya ilmu ma'al. Tapi kalau urusan sholat, ilmu hal. Nah, ini bisa diantaranya yang harus kita ketahui. Nah, alhamdulillah ini ada yang jadi donatur dalam pengadaan kitab ini. Ya, ini juga ditujukan untuk orang tuanya. Semoga apa yang diniatkan dikabul Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang diberikan itu selama masih dipakai menjadi jariah buat dia. Kita bacakan suratul Fatihah li hadhihi niyah wa li kulli salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kemudian kita bacakan Fatihah sekali lagi. Kita niatkan kepada orang tua kita, guru-guru kita, dan saudara-saudara kita jamaah di Darul Faroh ini yang telah mendahului kita, yang dulu pernah bersama dengan kita, khususnya almarhum Bapak As'ad bin Haji Salwani, walmarhumah Ibu Hajjah Mariatul Qibtiyah binti Haji Mursyid, walmarhumah Ibu Latifah binti As'ad, walmarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ahmad Syafi'i bin Haji Mustawa. Jannallahu yada wa syana wa iyyahum birrahmah wal maghfirah wa yaskin jannah wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid darin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi masyayikhina mu'allimina amin. Alhamdulillahilladzi waffaqa man yasha'u min ibadihi bi adai afdhalit ta'at wa iktisabi akmalis sa'adat wa asyhadu an la ilaha illallah al-muttasifu bi jami'il kamalat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdhalul makhluqat sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-anjum min nayyirat salatan wa salaman daimaini madamatil ardu was samawat. Alhamdulillahilladzi waffaqa man yasha'u min ibadihi.
Segala puji bagi Allah, alladzi waffaqa, yang telah memberikan taufik, may yasha'u min ibadih, kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki, diadai afdholi ta'at, untuk menunaikan seafdol-afdolnya ketaatan, waqtisabi akmalis sa'adat, supaya memperoleh paling mulia, paling sempurnanya kebahagiaan. Jadi kita memuji Allah, pengarang ini memuji Allah, bahwa Allah alhamdulillah telah memberikan taufik kepada orang yang dikehendaki dari hambanya. Jadi may yasha'u, yasha'u itu fa'ilnya man yasha'u min ibadih, yang dikehendaki, fa'ilnya itu kepada Allah, fa'ilnya kepada Allah. Siapa yang Allah kehendaki, Allah kasih taufik, ya. Maka berarti orang yang dikasih taufik itu orang yang terpilih. Ada yang namanya hidayah, ada yang namanya taufik. Hidayah itu apa? Hidayah itu suatu kesadaran untuk berbuat baik. Misalnya, dengar azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati kita bergerak, iya azan maghrib, saya mau sembahyang. Itu hidayah. Tapi ketika kita sadar mau sholat pas dengar azan maghrib, belum tentu kita mampu untuk sholat. Maka kemampuan melaksanakan sholat itu taufiknya. Kan kadang begini, subuh dah, dengar azan subuh, tarhim, dari tarhim kita udah dengar tuh, salatu wassalamu alaikum, tarhim, kedengeran, mata melek sebentar, meremahnya lagi, tar aja dah belum azan gitu, dengeran azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tar aja belum kuat sholat. Itu mah hidayahnya udah ada. Kesadaran bahwa saat itu kita harus melaksanakan sholat subuh, ada, Allah kasih itu. Tapi belum dikasih taufiknya, sehingga belum ada kemampuan kita untuk melakukan ketaatan. Nah, maka bersyukur orang yang dikasih hidayah, dikasih taufik. Belum tentu yang namanya taufik hidayat dikasih taufik, belum tentu. Nah, kemarin aja orang disekep sama dia. Itu namanya taufik hidayat. Sekep bertahun-tahun, kagak ada nalurinya sekali. Beda sama taufik yang ini. Kalau ini malah lembut sutra. Masya Allah. Jadi belum tentu semua yang dikasih itu pilihan. Kita tergerak buat ngaji, pilihan. Nah, kalau enaknya mah enak nonton Piala Dunia, kalau ini kapan ya? Malam ya, belum waktunya. Kita udah enaknya mah enakan belanja, belum ngopi di rumah. Tapi karena Allah kasih hidayah, Allah kasih taufik buat kita, masih gue mau begini mulu hidup, buang-buang umur. Allah kasih umur, Allah kasih sehat, yang nanti semua umur dan kesehatan kita summalatus alunna yauma idzin, ditanya nanti. Allah kasih kenikmatan umur buat apa? Sehat buat apa? Dikasih. Kalau ya sehat, alhamdulillah dikasih sehat, kasih umur, ngapain? Main gaplek. Ya. Ngapain? Judi online. Nah, Masya Allah. Itu kan buang-buang umur namanya. Maka hidayah dan taufik ini adalah modal besar Allah anugerahkan kepada siapapun yang dikehendaki. Kalau kita dikasih kayak begitu, termasuk orang pilihan. Ya kan, kagak, Pak. Kita juga sering ketemu lagi mau maghrib, gitu sembahyang maghrib dah nih, ke masjid ya. Sampai di masjid kita terus gitu, ada taklim di masjid, ada taklim di musola, kita ikut sampai isya. Pulang mau ke rumah, sampai mau ke rumah tuh, pulang mau ke rumah, ada aja di jalan orang dari kita mau berangkat sampai kita pulang isya masih belegot aja di depan jalanan. Belegot pakai celana pendek, ya masih main ayam aja, main ayam. Ya artinya apa? Ya kita sih tahu, apalagi pas kita cepet balik tuh,
kagak ada gerakan sama sekali. Yang begitu ya kita doain aja dah, jangan kita sumpahin ya, kita doain. Kita juga jangan terlalu keras juga. Maksudnya selalu ahli neraka, jangan doain yang mudah-mudahan dapat hidayah gitu. Ya, kita juga mudah-mudahan Allah tetapkan istiqomah. Hidayah taufik yang ketiga istiqomah. Istiqomah enggak mudah, berat istiqomah. Bahkan al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 karamah. Para waliullah punya keramat. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, itu kalau ada orang bohong di depan dia, mati langsung karamahnya. Ada orang berani bohong depan dia, mati urusan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu pernah ditantangin nama pendeta. Jadi bilang gini, Nabi lu mah, misalnya kita nih, Nabi lu mah gak ada apa-apanya, kata pendeta. Nabinya kan Nabi Muhammad ya, iya gak ada apa-apanya sama Nabi Isa. Kenapa? Nabi Isa bisa ngidupin orang mati, kata pendeta. Nabi Muhammad mana mujizatnya, bisa ngidupin orang mati? Agak, oh gitu ya, iya kata Syekh Abdul Qadir. Yaudah, ayo kita makan dulu. Makan. Syekh Abdul Qadir itu demennya ayam. Demennya ayam. Makan ayam. Setelah makan selesai, tinggal tulang-tulang doang. Kata Syekh Abdul Qadir, pendeta, bagaimana cara Nabi Isa ngidupin orang dengan mukjizatnya? Kata pendeta, kum biiznillah, bangunlah dengan izin Allah. Kata si pendeta, oh gitu. Kalau begitu mah kecil. Nih lihat, ayam tulang-tulangnya ditunjuk sama Syekh Abdul Qadir. Kum biizni, bukan bismillah, biizni, kum biizni, bangun dengan izinku. Bukan bismillah lagi, biizni, dengan izinku. Bangun ayam. Yang tulang jadi lagi itu. Bukan Syekh Abdul Qadir mau nyombong, dia membelain Nabi Muhammad. Kalau bismillah mah masih biasa itu. Dengan izinku, kata Syekh Abdul Qadir, kalau umatnya aja begini, gimana nabinya? Dia mau belain Nabi Muhammad. Umatnya aja bisa pakai model kum bizni, apalagi Nabi Muhammad. Cuman Allah enggak memberikan mukjizat itu kepada Nabi Muhammad karena udah ada Nabi Isa. Dia kan beduk kalau dikasih lagi entah. Tapi mukjizat Nabi yang sebelumnya kumpul di mukjizat Al-Quran. Dan kemudian dipraktekin oleh umat Nabi Muhammad. Nabi Musa bisa getok batu keluar air. Umatnya Nabi Muhammad, bumi digetok keluar air. Kang Pantek coba. Nggak kalah. Iya. Kang Pantek, lah bumi digetok keluar air. Keran taruh di mana-mana. Orang tinggal puter. Tuh. Nabi Musa cuma sebentar doang. Ya. Sebentar doang. Kalau Nabi Muhammad umatnya terus sampai sekarang masih ada. Umat Nabi Muhammad tuh pinternya. Banyak hal-hal yang lain. Makanya keutamaan Nabi Muhammad bukan hanya di nabinya aja, sampai umat-umatnya masih lebih utama daripada umat sebelum Nabi Muhammad. Nah, tujuan apa nih Allah kasih taufik hidayah buat kita? Li'adai afdholit ta'at, supaya kita menunaikan ketaatan yang paling utama. Afdol. Jadi kalau kita mau melakukan ketaatan, emang ada kelasnya. Ada kelas, ya 3 dah. Kelas rendah, menengah, afdol. Rendah, menengah, afdol. Nah, kita mau masuk kelas mana nih? Mau kelas rendah, silakan aja. Mau kelas menengah, tambahin ilmunya, tambahin prakteknya. Mau kelas afdol, tambahin lagi ilmunya, tambahin lagi prakteknya. Kalau kelas rendah, ya nanti disuruh kelas rendah. Iya, nanti di surganya hotel bintang setengah itu mah.
Tapi nanti ada tingkatan yang lebih tinggi dari itu. Tentunya itu bisa dilakukan kalau ada ilmu. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah kehendaki menjadi orang yang baik, syaratnya adalah paham ilmu agama. Bagaimana kita mau sholat kalau kita nggak paham ilmu sholat? Bagaimana kalau kita mau puasa benar kalau nggak paham puasa? Bagaimana kalau kita mau benar bayar zakat kalau zakatnya nggak tahu? Nah, kita harus tahu di situ, makanya harus tahu ilmunya. Ya udah, ilmunya kita baca, ilmunya kita pelajarin. Ya kalau di sini mah luar biasa, ini puluhan kitab di sini mah. Ya udah pada lewat semua, saya yakin mah. Ya, udah pada di luar kepala di sini mah. Makanya waktu Ustaz Taufik ketemu kemarin agak salah. Orang pada luar kepala kitab semua udah. Nah ini kan kita usaha nih, usaha mendalami ilmu, usaha untuk mempraktekkan ilmu sehingga taatan kita bertambah. Untuk apa kita meningkatkan ketaatan kita? Waqtisabi akmalis sa'adat, supaya kita memperoleh kebahagiaan yang paling sempurna. Di mana adanya? Di surga. Sebab kalau kita cari kebahagiaan di dunia, nggak ada yang sempurna, nggak ada. Cari coba bahagia di dunia yang sempurna, nggak ada. Salah satu ciri sempurna, kalau yang namanya bahagia, itu makin banyak makin enak. Makin lama makin enak, makin banyak makin enak, tuh baru namanya bahagia. Coba cari di dunia yang makin lama makin enak, makin banyak makin enak. Duren montong yang kita demen nih, duren montong, wah duren montong gede kita belah, kuning, udah gitu harum baunya gede, daging gede, bijinya segini kecil, kita makan satu, enak, tambah dua, tambah tiga, tambah satu bulat, lama-lama muntah uger, kagak sanggup kita. Motor kita pengen banget nih, cakep nih, gue pengen banget dapat tuh motor obyekan 500 juta ya, habis obyekin tanah ya di Setiabudi. Amin ngapa? Ya siapa tahu kan ya, kalau mau hayal jangan kecil-kecil ya, masa mau hayal 5 juta, sayang dapat tuh obyekan tuh, beli dah yang kita pengen, motor cakep yang kita pengen pakai, ada sampai 6 bulan kita sama girangnya dengan yang kita beli pertama. Bini paling cakep dah yang kita pengenin 6 bulan, nah lain aja lagi. Ya nggak ada. Ya bukan berarti kita udah kagak demen bini, emang tuh udah sifat nikmatnya dunia, nggak ada yang sempurna. Kebahagiaan yang abadi nggak ada di dunia. Itu bisa kita dapetin nanti cuma di akhirat, di surganya Allah Subhanahu. Nah kalau nanti di surga makin banyak makin enak. Makan satu enak, 2 makin enak, 3 makin enak, 100 makin enak. Nggak ada yang namanya muntah, nggak ada. Bini makin enak terus, lama makin enak. Apalagi dikasih bidadari. Waduh, Insya Allah. Yang perempuan ngirit. Nah, laki sih yang perempuan bagaimana? Udah lu tenang aja sama gua gitu. Itu namanya bahagia yang sebenarnya. Maka kalau ada orang hidupnya hanya cuma buat bahagia dunia, waduh, sebodoh-bodohnya orang. Orang belum bangun dia udah kerja, jalan berangkat, belum bangun, jam 4 dia berangkat, orang belum bangun, subuh belum, pulang orang udah tidur, jam 10 pulang, jam 11 pulang, setengah 4 berangkat lagi, sebayang kagak, ngaji kagak, segoblok-gobloknya orang. Ya, rugi gitu, maksudnya rugi. Udah gitu punya rumah, gede rumahnya, tabungannya miliaran. La ilaha illallah. Kagak juga. Ya mendingan kita udah hidup, kita nyari kasab, namanya usaha kita, karena memang Allah suruh untuk kita ikhtiar.
Allah kasih rezeki buat kita, kita manfaatin. Buat apa? Memang buat kita makan, buat kasih nafkah anak-anak kita, kita pakai buat ibadah waktu kita. Ada sedekah dikit-dikit, kita bisa kasih sedekah. Dari yang sedikit-sedikit itu, kalau dia ridho dengan rezeki yang sedikit dan dia terus berusaha, maka amal kita yang sedikit Allah ridhoin. Kita punya amal nggak ada yang banyak, nggak ada yang banyak. Kalau dibandingin sama ulama dulu, jauh kita jauh. Tetapi irsyadul ibad ada orang, dia tuh biasa wudhu 3 kali. Wudhu, basuh muka 3, tangan 3, semua 3. Biasa, emang Abdul kan 3 kali 3 kali. Suatu saat lagi udaranya dingin, model kayak dia yang sekarang dan nih 0 derajat. Akhirnya wudhunya 2 kali, muka 2 kali, tangan 2 kali, kepala 2 kali, terus 2 kali. Disembahyang. Tapi sholat tidur. Mimpi ketemu Nabi, diplengosin sama Nabi. Dia usaha ngejar sama Nabi dari begitu, Nabi begini aja. Bangun dia nangis. Ya Allah, ngapa begini? Saya ketemu Nabi. Bukannya Nabi girang sama saya dikedekin, diplengosin. Sedih loh tuh orang. Akhirnya minta petunjuk ya Allah. Ya Allah, apa salah saya, Allah? Akhirnya kemudian dikasih petunjuk, dia tidur lagi. Gara-gara kamu wudhunya 2 kali. Biasa 3 kali, wudhu 2 kali, diplengosin mana? Nah, kalau kita bagaimana? Biasa wudhu 3 kali, mau Jumatan doang. Hari-harian mah kayak cabung-cebok, sekali-sekali aja gitu. Akhirnya apa? Untuk menembus itu, supaya dia bisa diperhatiin sama Nabi lagi, nebus yang tadinya wudhu 3 kali, cuma 2 kali, ditebus tuh. Sholat 500 rakaat. Sholatnya semalaman 500 rakaat. Supaya apa? Supaya nambah, nebus tadi. Kita jauh banget. Raweh 23 nandain imam. Jadi begini nih. Malam apa nih ya? Malam Rebo, malam Jumat. Ya, gue cari yang lain aja. Si banyak musola banyak. Kita modelnya begitu tuh. Makanya kalau buat membandingin sama ulama dulu, sama orang-orang dulu jauh Pak. Jauh. Sekarang apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan cuma niat ngekor aja. Ngekor nih, kita belajar kitab ini, belajar kitab yang lain. Ini kitab karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, syarahnya dari Syekh Salim bin Sumer. Kita belajar sama guru kita. Nanti di akhirat kita tuntut nih. Saya kan belajar Kasyifatus saja juga, masa kagak masuk kelompok no sih? Saya kan belajar juga, masa kagak ditarik-tarik sih? Nah, enak tuh kalau ada begitu. Ya masuk dah, tebes. Masuk rombongan. Bro, belakangan juga gak apa-apa dah, asal jempol aja juga gak apa-apa. Kalau ngandelin amal kita mah jauh. Makanya kalau Toriko Ki Hasyim Asy'ari itu, Torikonya bukan model-model yang digembar-gemborkan tuh, walaupun dia butuh Toriko. Toriko kan Saziliyah, terus Qadariyah, Naqsabandiyah banyak. Tapi banyakan guru-guru kita nih, Torikonya apa? Torikotut ta'lim wat ta'allum. Torikotut ta'lim wat ta'allum. Torikonya ngaji, belajar, ngajar. Ta'lim wat ta'allum. Belajar dan ngajar. Kita belajar, kalau udah bisa kita ngajar. Begitu aja terus. Kita belajar Quran, udah bisa kita ajarin orang. Kita belajar ilmu, udah bisa kita ajarin orang. Begitu terus. Nanti Torikot ta'lim wa ta'allum itu akan terus masuk pada torikohnya Ki Hasyim Asy'ari nanti ke guru-guru kita terus bawah. Ya, sama Ibnu Yamin, beliau nggak pernah menganjurkan kita pakai toriko ini, enggak. Ki Batullah Siddiq, Ki Ka'mas Siddiq, Ki Abdul Hadi, nggak ada.
Tapi ikut saja beliau bertoriko. Tapi yang dimunculkan toriko taklim wa ta'lim. Karena yang namanya majelis ilmu nggak ada yang bisa yang banding. Majelis ilmu itu paling tinggi dibandingkan majelis yang lain. Apalagi double, majelis ilmu juga, majelis zikir juga. Ya itu namanya taman surga. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah al-muttasifi bi jami'il kamalat, yang bersifat dengan semua kesempurnaan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul makhluqat, dan aku bersaksi bahwasanya pemimpin kami Muhammad abduhu wa rasuluh, hambanya dan rasulnya, afdalul makhluqat, makhluk yang paling utama. Sallallahu wasallam alaihi, semoga Allah memberikan rahmat kepada dan keselamatan kepadanya, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya, al anjumin nayyirat, yang merupakan bintang-bintang yang bersinar. Bintang-bintang yang bersinar. Ya, kita bersyahadat kepada Allah bahwa Allah itu adalah zat yang patut, yang hanya zat yang berhak disembah. Dan juga kita bersyahadat bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya, bahkan beliau adalah afdolul makhluqat, makhluk yang paling utama. Dibanding kemudian kepada keluarganya, kepada sahabatnya, yang digambarkan sebagai bintang-bintang yang bersinar. Maka kata Nabi, ashabi kan nujum idza tadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku, kata Nabi, bagaikan bintang-bintang. Idza tadaitum ihtadaitum. Kalau kamu mengikuti mereka, kamu dapat petunjuk. Nah, ulama kita kan yang mazhab Syafi'i, yang dari NU ngikutin tuh. Jadi kenapa ngikutin sahabat padahal Nabi nggak melakukan? Ya karena hadis tadi. Nabi menjamin sahabatnya itu adalah orang yang berhak untuk diikuti, dan kalau kamu ikutin, kamu dapat hidayah. Akhirnya kita pakai tuh tarawih. Zaman Nabi nggak ada istilah tarawih, nggak ada. Yang ada man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Qiyam Ramadan yang ada. Tapi tarawih nggak ada. Kapan ada tarawih? Zaman Umar bin Khattab. Apa arti tarawih? Banyak istirahat. Dari kata rohah. Ya, rohah, rehat, santai. Nah, tarawih banyak santai. Nah, kenapa tuh? Kalau di sono, di Mekah tuh orang ngerjain dua-dua istirahat. Dua-dua istirahat. Terus gitu sampai 20. Istirahat di sono mah bukan belonjor. Di sono istirahatnya dua-dua istirahat tawaf. Tawaf, bukan belonjor sambil ngopi. Nah, kalau kita kan begitu, dengan istirahat aja dah. Kalau kopi break, wah udah pasti dah. Gitu. Gimana pojokan kita ngopi gitu. Kalau di sana bukan istirahat itu tawaf. Jadi dua-dua istirahat ya tawaf. Tambah lagi dua-dua istirahat tawaf lagi gitu. Nah, itu namanya tarawih. Adanya zaman Umar bin Khattab. Diambil dari qiyam Ramadan Nabi. Kemudian kenapa dijadikan sebagai sunan kita? Karena sahabat Umar bin Khattab termasuk sahabat yang dijamin Nabi, idza tadaitum ihtadaitum. Kalau kamu mengikuti sahabat-sahabatku, maka kamu itu akan mendapatkan petunjuk. Jadi nggak usah ragu lagi. Ntar aja ngaji mulu, giliran aja ada orang nih di Google lah, ya di YouTube lah. Nggak ada zaman Nabi tarawih, yang ada qiyam Ramadan, nggak ada 20, yang ada 8 goyang. Padahal udah ngaji mulu masih goyang aja. Kalau goyang mah jangan mana-mana, bini aja. Jangan mana-mana. Ada teman saya, ada tuh. Temen dah udah lama datang bawa buku. Apa? Akhirnya saya goyang. Masya Allah. Apa mang? Dibawa buku judulnya Sholawat Syirik. Ini gara-gara begini nih saya jadi goyang, akhirnya saya jadi malas sholawat katanya.
Emang apa? Ini dibilang selawat rata-rata syirik semua. Saya lihat, oh maksudnya begini. Jadi tuh yang kita baca selawat nih, Naria. Selawat kan banyak ya, selawat Munjiat, selawat Wahidiyah, selawat Fatih, ya, banyak. Itu selawat-selawat begitu itu dianggap terlalu mengagungkan Nabi sehingga menimbulkan syirik, musyrik. Nah, itu kan pendapat dia tuh, begitu. Kalau kita tanya lagi di mana letaknya, nggak jelas juga. Nah, ketika udah dibilang syirik, bilang, oh, masuk ke ayat Quran, inna syirka la zulmun. Syirik itu kezaliman yang paling besar. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa syirik tidak bisa diampuni. Goyang begitu. Baca dulu lihat. Di mana letaknya? Mengagungkan Nabi apa jadi syirik? Enggak ada. Enggak ada. Tetap dengan ada, justru dengan ada sholawat itu, maka Rasulullah dijamin tidak pernah akan dianggap anak Tuhan oleh umatnya. Justru dengan ada sholawat. Justru Nabi Isa itulah yang dianggap anak Tuhan. Ya, gara-gara nggak banyak sholawatnya gitu. Kan dengan kita berselawat kita menyatakan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Ya, karena memang dari Rasulullah maka kita minta keberkahannya supaya urusan-urusan kita ini diberikan kemudahan. Kalau ada yang tertutup, Al-Fatihah lima aghliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim. Itu kan semuanya pujian-pujian supaya kita berdoa dengan tawasul kepada Rasul. Tetap aja kita memposisikan diri Rasulullah sebagai Rasul, bukan sebagai anak. Nah, kita mintanya mah tetap kepada Allah. Ya kan. Udah saya jelasin, baru alhamdulillah saya udah gak goyang lagi. Udah sama goyang di rumah aja saya bilang. Daripada goyang di sini. Ya sampai goyang aja ya. Jam 9 misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وزدنا علوما نافعه اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.